Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farnastion, NIM 19057420168. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang percharteran kapal sebagai tugas konten digital saya yang kedua. Pertama, kita masuk pada pengertian charter kapal. Penyelenggaraan pengangkutan di laut dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian yang dinamakan perjanjian charter kapal. Charter kapal adalah kontrak atau perjanjian pemilik kapal dan penyewa untuk pengangkutan barang pada pelayaran tertentu atau selama waktu tertentu. Dengan kata lain, charter kapal berarti menggunakan dan mengoperasikan kapal milik orang lain, di mana pihak pencharter mengikatkan diri untuk membayar uang charter atas penggunaan kapal dengan tujuan yang sah. Beberapa alasan timbulnya charter yaitu untuk meningkatkan investasi dalam dunia pelayaran, lalu untuk memenuhi kebutuhan dalam mengisi jadwal pelayaran yang sesuai dengan waktu tertentu. Selain itu, charter juga dapat timbul karena adanya booming muatan atau kelebihan muatan pada masa tertentu akibat perilaku di dunia perdagangan, serta akibat adanya usaha atau pengusaha yang khusus di bidang sewa-menyewa kapal milik. Lalu ada juga menurut HMN Purwosudijupto, perjanjian charter kapal adalah suatu perjanjian timbal balik antara tercharter dan pencharter, di mana tercharter mengikatkan diri untuk menyediakan kapal lengkap dengan perlengkapan serta pelautnya untuk kepentingan pencharter. Pencharter mengikatkan diri untuk wajib membayar uang charter, sedangkan menurut KUHD, perjanjian charter kapal adalah perjanjian pemakaian atau penggunaan kapal milik orang lain yang sudah dilengkapi dengan awak kapal beserta peralatannya, dengan imbalan yang berupa bayaran atas pemakaian kapal. Lalu kita masuk pada jenis-jenis percharteran kapal. Yang pertama ada charter menurut perjalanan atau fake charter, lalu yang kedua ada charter menurut waktu atau time charter, lalu ada bareboat charter atau demise charter atau juga penyerahan milik. Yang pertama kita masuk pada charter menurut perjalanan, yang dimana adalah suatu perjanjian timbal balik di mana pihak tercharter mengikatkan diri untuk menyediakan sebagian ruang atau sebuah atau beberapa buah kapal tertentu kepada pihak pencharter dengan maksud untuk dipergunakan mengangkut orang atau barang dalam suatu perjalanan atau lebih dengan pembayaran sejumlah uang charter yang dihitung berdasarkan beberapa trek kapal itu digunakan. Di dalam pasal 483 ayat 3 KUHD ini dijelaskan. Lalu, latar belakang pengadaan charter party dalam jenis ini adalah dikarenakan pencharteran membutuhkan angkutan untuk memenuhi volume tertentu, ketiadaan kapal pada jurusan tertentu, dan frek lebih murah. Perjanjian charter kapal yang telah disepakati bersama antara charter dengan pencharter berakhir apabila uang charter telah dibayar oleh pihak pencharter kepada pihak tercharter, dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak telah dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak. Kapal yang disewa lengkap dengan nakoda denda ABK untuk satu kali atau lebih bayaran. Besar kecilnya charter fee dihitung dari banyaknya muatan yang diangkut sebagaimana yang telah dijanjikan, sehingga sewa kapal sama dengan uang tambang. Pada jenis charter kapal ini, charter bertindak sebagai carrier. Trek yang dilayari oleh pemilik atau pengusaha kapal harus sesuai dengan yang telah ditetapkan pada CP. Pihak charter tetap membayar sewa kapalnya sesuai dengan perjanjian sebelumnya kepada ship owner, tanpa melihat ruangan kapal yang terpakai atau banyaknya ruang kapal yang digunakan. Pemilik kapal tetap mempertahankan hak kepemilikan atas kapal dan mempekerjakan nakoda dan awak kapal. Lalu yang kedua ada charter menurut waktu. Adalah suatu perjanjian timbal balik di mana pihak tercharter mengikatkan diri dalam jangka waktu tertentu menyediakan sebagian atau sebuah atau beberapa buah kapal tertentu kepada pihak pencharter untuk dioperasikannya, dengan pembayaran sejumlah uang karir yang dihitung menurut waktu lamanya pengoperasian, yang sesuai di dalam pasal 483 ayat 2 KUHD. Latar belakang pengadaan charter party pada jenis perjanjian charter ini adalah untuk menguasai kapal tanpa memilikinya atau mengoperasikan kapal yang siap pakai. Pada perjanjian charter kapal menurut waktu, yang menjadi pokok perjanjian adalah jangka waktu pemakaian kapal itu sendiri, di mana kewajiban pembayaran oleh
Pencharter dilihat dan dihitung menurut lamanya waktu yang digunakan. Sewa charter dalam time charter tidak tertanggung dari banyaknya barang yang diangkut, tetapi didasarkan kepada waktu, yaitu sewa tiap ton bobot mati kapal waktu musim panas dan harus dibayar pada setiap bulan. Kontrak biasanya mengizinkan untuk mengangkut perniagaan secara luas di khususan seperti Worldwide Radius Icebound Port Except, artinya sejauh dunia tidak termasuk pelabuhan yang terdapat es guna pemeliharaan hak-haknya, maka pemilik kapal akan menyediakan nakoda dan kepala kamar mesin pada isi kontraknya. Berdasarkan suatu time charter party, pemilik kapal tetap mempertahankan hak kepemilikan atas kapal dan nakoda, serta awak kapal dipekerjakan oleh pemilik kapal tersebut. Akan tetapi, pihak yang menyewa berhak untuk menentukan bagaimana kapal akan digunakan, asalkan penggunaan itu masih dalam batas-batas yang telah disetujui di dalam perjanjian. Dalam time charter party, risiko keterlambatan ada pada pihak yang menyewa. Sewa kapal biasanya mengatur kejadian-kejadian tertentu yang terjadinya. Salah satu kejadian itu akan menyebabkan sewa kapal berakhir, yaitu pihak yang menyewa tidak lagi bertanggung jawab atas sewa kapal selama jangka waktu itu. Kejadian-kejadian tersebut termasuk kerusakan mesin kapal, tidak cukupnya awak kapal dan mogok, serta lain-lain. Lalu yang ketiga ada bareboat charter atau demise charter, adalah kontrak untuk menyewa kapal sebagai charter. Pemilik menyerahkan kepemilikan kapal untuk sementara kepada penyewa selama kapal dalam keadaan disewa, tanpa nakoda dan anak buah kapal. Jadi pihak charter harus melengkapi sendiri nakoda dan ABK tersebut. Walaupun demikian, kapal masih dalam kondisi laik laut sebagai alternatif bagi mereka yang dapat mengelola kapal, namun tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli kapal. Pihak yang menyewa menjadi pemilik kapal untuk sementara waktu dalam segala hal kecuali terhadap pemilik kapal. Pihak yang menyewa mempunyai hak penguasaan atas kapal. Harga sewa jenis charter ini didasarkan pada setiap ton bobot mati musim panas dan harus dibayar di muka untuk setiap bulan. Semua biaya eksploitasi kapal ditanggung oleh charter, termasuk biaya repair dan survei kapal yang dilaksanakan secara rutin. Charter wajib mengembalikan kapal setelah habis atau setelah selesai kontrak sesuai tenggang waktu. Bareboat charter masih berlaku. Charter boleh menyewakan kembali kepada pihak ketiga dan dalam hal ini dia bertindak sebagai ship owner dan disebut sebagai disponent owner. Pihak ketiga tidak bertanggung jawab kepada disponent owner dan ship owner asli menerima tanggung jawab hanya dari disponent owner saja. Masing-masing pihak harus mematuhi suatu ketentuan yang berlaku, yaitu kapal hanya dapat digunakan untuk mengangkut muatan yang sah, dan apabila ketentuan ini dilanggar maka segala konsekuensi atas segala kapal tersebut menjadi tanggungan dan beban charter. Lalu kita masuk pada dasar hukum perjanjian charter kapal, yang dimana setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan punya dasar hukum dijadikan tuntutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang dijadikan dasar hukum dalam perjanjian charter kapal adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diatur dalam pasal 453 sampai pasal 565. Yang secara umum, isi dari pasal-pasal tersebut adalah mengatur mengenai perjanjian percharteran kapal secara umum dan membedakan perjanjian charter kapal kepada dua jenis, yaitu perjanjian charter kapal menurut perjalanan dan perjanjian charter kapal menurut waktu. Juga mengatur tentang perlu adanya akta dalam suatu perjanjian charter kapal. Selain itu juga disinggung tentang hak dan kewajiban para pihak yang menggunakan perjanjian charter kapal. Lalu syarat-syarat sah perjanjian charter kapal. Yang pertama, sepakat antara mereka yang mengikatkan diri, yaitu sepakat antara pihak penyedia kapal dan pihak yang bercharter kapal. Lalu yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang dimana pihak yang mengadakan perjanjian charter kapal tidak terhalang untuk mengadakan perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu pihak yang tidak termasuk orang-orang belum dewasa. Yang ketiga, suatu hal tertentu, yang dimana dalam perjanjian ini barang diharapkan adalah satu atau beberapa buah kapal yang akan dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu yang jelas oleh pencharter. Lalu yang terakhir, suatu sebab hal yang halal. Isi dan tujuan dalam perjanjian percharteran kapal adalah yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, yaitu berkenaan dengan pemakaian, pengangkutan, dan jangka waktu percharteran kapal tersebut. Di samping itu ada juga syarat-syarat charter party atas dasar muat bahwa shipper atau carrier sebelum menutup suatu kontrak
Charter party juga telah harus memperhitungkan besar kecilnya kapal dengan jumlah muatan atau barang yang akan dikapalkan. Selain jumlah muatan, juga diperhitungkan oleh shipper atau karir jenis muatan tersebut. Apakah barang tersebut berbahaya atau tidak, atau apakah barang itu sejenis. Karena barang-barang yang akan dimuat bermacam-macam bentuknya, maka berat jenis muatan juga berbeda-beda. Charter juga harus perhitungan jarak yang akan ditempuh mengingat akan adanya ban kering, sebab faktor daya muat yang menjadi dasar atas dasar pembayaran kontrak CP itu harus dapat imbalannya dengan tagihan uang tambang yang mungkin diperoleh carrier atau charterer agar ia tidak mengalami kerugian. Jika demikian halnya, maka karir akan perhitungkan uang tambang yang terlalu rendah atau bahkan sebaliknya. Selain syarat-syarat, ada juga beberapa ketentuan dalam perjanjian yang harus diperhatikan seperti seluk-beluk kapal yang akan disewa, pelabuhan delivery, tugas serta kewajiban ship owner, pencharteran dan hakoda, sewa charter dan prosedur pembayaran serta biaya-biaya yang menjadi beban ship owner. Pembatasan lalu lintas pelayaran, reporting day, lay day, dan counseling date. Prosedur NOR, syarat off-hire dan on-hire, serta syarat lain yang terkait. Harus ada yang menyaksikan saat kapal diterima di pelabuhan delivery agar tidak ada perselisihan. Lalu yang terakhir kita masuk pada berakhirnya perjanjian charter kapal. Perjanjian charter kapal juga dapat berakhir pada saat-saat tertentu yang disebabkan oleh sesuatu hal di luar yang telah dijanjikan bersama. Berdasarkan dengan ini, pasal 462 sampai 465 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan mengenai berakhirnya perjanjian charter kapal, yaitu yang pertama, perjanjian charter kapal dapat berakhir bila kapalnya musnah, yang dimaksud dalam pasal 462 ayat 1. Lalu yang kedua, bila kapal itu hilang, perjanjian charter kapal berakhir pada saat penerimaan kabar terakhir mengenai kapal yang bersangkutan, yang dimaksud dalam pasal 462 ayat 2. Lalu yang ketiga, bila kapalnya tidak dapat dipakai akibat adanya kerusakan, tidak dilengkapi dengan awak kapal yang cukup, maka selama kapal itu tidak dipakai, uang charter tidak perlu dibayar. Yang dimaksud dalam pasal 462 ayat 2. Lalu yang keempat, apabila uang carrier tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, maka tercharter dapat menghentikan perjanjian charter itu dengan lebih dahulu memberitahukan maksudnya secara tertulis pada pencharter di dalam pasal 463. Lalu yang kelima, apabila karena suatu tindakan atasan atau karena pecahnya perang, perjanjian charter menjadi terhalang pelaksanaannya dan belum dapat ditentukan kapan perjanjian dapat dilaksanakan, maka baik pencharter dan tercharter dapat mengakhiri perjanjian charter itu dengan cara memberitahukan masing-masing kepada lawannya. Lalu yang kelima, apabila kapal sedang ada di tengah lautan, maka muatan barang-barang atau orang-orang dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 464, maka kapal diwajibkan menuju ke pelabuhan terdekat yang aman. Lalu yang terakhir, apabila kapal dalam keadaan memuat barang-barang atau orang-orang, maka uang charter harus dibayar sampai hari dibongkarnya muatan dan diturunkannya penumpang. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.